wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam dan Zakiyah Joban di channel Move Up TV. Lama sekali kita tidak menyapa teman-teman sahabat muda kita. Ya, tapi kita akhirnya semangat ini Pak Jumala. Oleh karena itu kita ingin memberikan sajian yang istimewa, yaitu tentang bagaimana cara memulai usaha. Prinsip apa sih yang harus dimiliki, pengetahuan apa yang harus dimiliki. Nah, itulah yang akan saya tanyakan kepada pakarnya ya. Beliau adalah womanpreneur. Banyak sekali jabatan atau kepercayaan yang dipegang beliau, mulai dari Kadin, Alisa Ijmi, terus apa lagi? Mes ya, dan banyak lah, sangat banyak ya. Dan beliau juga owner dari beberapa perusahaan. Nah, itu akan memberikan pencerahan kepada sahabat muda yang insya Allah pasti berguna. Kita mulai dari mana ini? Kalau kita ingin sharing kepada sahabat muda, kita mulai dari mana? Ya, jadi saya zero nih, saya baru mau mulai usaha. Pura-puranya zero. Pak Jumala juga ini ya, rekan-rekan sahabat muda ya. Pak Jumala juga beliau ini kalau saya bilang nih, beliau seorang pakar untuk terkait coaching. Nah, breakthrough coaching. Bahkan saya juga banyak belajar dari beliau untuk terkait breakthrough coaching. Ya, akhirnya dan sekarang sebetulnya setelah ini kita nanti sebenarnya kita masih punya acara-acara atau servis-servis layanan yang sahabat-sahabat bisa mendapatkan coaching dari kita. Iya. Nah, ini kita mulai dari bagaimana sih caranya memulai usaha. Usaha itu bagaimana? Ya, jadi sahabat muda, ketika kita bicara tentang sebuah usaha ya, bisnis ya. Kalau ini Pak Jumala, ini berarti kan istilahnya Pak Jumala yang ini ya Pak Jumala ya? Aku nol ya, Pak Jumala saya mau bikin usaha ini terus. Iya. Apa sih yang bisa Ibu Zakiyah nasihatkan kepada saya apa? Jadi gini Pak Jumala, bisnis itu, sebuah usaha itu bukan masalah objeknya. Bisnis itu bisa apa saja, mau usaha properti, mau usaha kuliner, mau usaha industri, mau usaha jasa, itu kan objek. Yang terpenting adalah subjeknya. Siapa subjeknya? Kita kan? Subjek itu kita sendiri. Iya. Nah, yang terpenting itu adalah bisnis itu adalah subjeknya, bukan objeknya. Objek bisa apa saja. Bahkan kalau sekarang kita lihat, ketika seseorang sudah siap menjadi subjek pengusaha, objek itu bisa banyak Pak. Objek bisa apa saja, ya. Jadi ini harus kita pahami dulu nih Pak Jumala, harus kita pahami dulu. Jadi subjek bisnis itu adalah subjeknya pengusaha. Bisnis itu subjeknya pengusaha. Nah, pengusahanya yang menjadi subjek di dalam bisnis. Iya, ini penting. Jadi ini penting dan ini harus kita siapkan dulu. Kita siapkan dulu ketika kita mau menjadi seorang pengusaha. Kita mau memulai usaha. Tentang apa ini? Subjek tentang apa? Subjek. Nah, ini yang akan akan saya sampaikan. Jadi begini Pak Jumala. Ini kita lihat dulu ya sebelum kita bahas mengapa dan apa gitu kan, tadi pertanyaan Pak Jumala kan. Pak Jumala melihat nggak ketika seseorang pengusaha sukses, bisnisnya biasanya ada berapa Pak? Banyak. Pasti banyak kan? Ada banyak. Nah, kalau sudah jadi loh ya? Iya nih. Ini kita tarik dari atas ke bawah, dari belak ini, tarik dari dari atas lah ya. Pak Jumala kalau melihat pengusaha sukses di Indonesia aja lah, siapa pengusaha sukses di Indonesia? Sandiaga Uno, Bob Sadino, siapa lagi? Khairul Tanjung, terus banyak ya pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia. Biasanya bisnisnya ada berapa Pak Jumala? Ya banyak tadi. Banyak kan? Banyak, pasti semua lini. Bahkan dia pasti bergerak di industri, di jasa, di perdagangan, di bidang kuliner di bidang energi di bidang pendidikan di bidang ekspor impor ya kan? Ya kan? Nah, berarti bisnis itu bukan objek, berarti subjeknya. Mau ngomong ke situ ya. Gitu, itu artinya. Nah,
Sekarang pertanyaannya, tapi kan banyak itu kalau sudah jadi. Iya, nah itu pasti pertanyaannya ke situ. Saya sudah nebak pertanyaan Pak Jumala pasti gitu jawabannya. Dan itu Pak, itu yang sering juga. Dimanapun itu memang tentang subjek. Nah itu juga yang zero. Iya, itu juga yang sering ditanyakan sama ibu-ibu. Kalau saya bicara gitu, saya bilang iyalah Bu Zakia, kan pengusaha sudah sukses ya enak aja, tinggal buka usaha, tinggal nambah usaha, begitu ya sahabat muda ya. Nah gini Pak Jumala. Jadi ketika kita mau memulai usaha, ya, ketika kita mau memulai menjadi pengusaha, yang perlu kita siapkan adalah diri kita dulu sebagai pengusahanya. Objek itu belakangan. Ya, artinya apa? Artinya adalah kita siap menjadi pengusaha. Siap menjadi pengusaha. Siap menjadi pengusaha. Iya, siap apanya? Ya. Baru kita bilang apanya yang perlu kita siapkan, ya kan? Tapi siap dulu, siap menjadi pengusaha. Siap pengusaha ini, Pak, yang pertama itu adalah mindset. Pola pikir. Pola pikir pengusaha itu berbeda dengan pola pikir bukan pengusaha. Nah, ini mindset ini yang harus kita siapkan pertama kali. Kalau saya, yang pertama, yang selalu sering kadang saya sampaikan adalah keyakinan. Yakin kita mampu dan bisa menjadi pengusaha. Itu mindset itu ya. Satu. Mindset itu ada beberapa, tapi yang pertama adalah yakin dulu. Adalah yakin kita mampu dan kita bisa menjadi pengusaha. Bisa menjadi pengusaha meskipun belum pernah. Kita yakin bisa dulu. Jadi gini sahabat muda, kalau kita yakin, maka kita akan muncul rasa kita kepercayaan diri, rasa kita semangat, dan kita akan menjadi motor penggerak kita untuk kita melanjutkan usaha kita gitu ya. Nah itu yang pertama, yakin dulu. Kadang orang berpikir gini, wah usaha itu ribet, usaha itu sulit gitu, usaha itu apalagi di masa pandemi ini yang sudah jadi pengusaha aja banyak yang gulung tikar, banyak yang mulai mundur atau down menjadi pengusaha gitu kan. Nah, keyakinan, rasa yakin kalau kita mampu dan kita bisa ini akan menguatkan kita untuk kita start mulai usaha. Cara yang sederhana untuk meyakinkan diri bagaimana? Cara yang sederhana adalah kita mulai dari potensi apa yang kita punya. Itu yang pertama. Kita potensi apa yang kita punya. Jadi kita nggak usah berpikir dulu yang kita nggak punya. Gak usah berpikir dulu apa yang kita punya. Misalkan kita punya potensi. Saya misalnya dulu awal-awal saya memulai usaha nih Pak Jumala ya. Saya kan dulu seorang mahasiswa, boro-boro modal uang gitu kan, boro-boro modal relasi, boro-boro modal modal kerja ya kan. Gak ada kita. Saya waktu itu juga gak punya. Tapi saya punya modal Pak Jumala waktu itu. Modal saya adalah modal ngomong. Saya senang bicara. Saya senang memasarkan sesuatu. Nah, banyak kan orang-orang punya barang nggak bisa jualan, gitu. Dan saya yakin saya mampu jualan barang itu. Nah, ini ceritanya dulu Pak, pertama kali dulu saat saya semester 2, abah saya tuh punya sabun-sabun dongkrok di rumah. Ada sabun zaitun, sabun madu, sabun susu. Ingat saya tuh waktu itu ada 18 dus. Abah nih sudah itu dongkrok karena memang sudah nggak laku dan juga udah Abah juga agak males jualan gitu karena Abah akhirnya fokusnya industri di Bantal. Jadi akhirnya barang itu dongkrok di rumah. Terus saya nanya sama Abah, ini apa Bah barang itu sabun. Ya ini apa ya jual ya. Ya udah kalau laku ambil uangnya. Wah ini saya udah merasa ini ada duit ini di sini. Kesempatan. Saya Pak waktu itu modal saya ngomong adalah saya punya modal yaitu saya berani ngomong. Akhirnya saya bawa ke kampus. Saya jual ke dosen-dosen, saya jual ke teman-teman mahasiswa, teman-teman saya. Dalam hitungan nggak nyampe 2 minggu, itu sabun habis. Sabun habis. Ya Abah kan senang dan lagi gini, ya komitmen kan uangnya itu kan sudah diambil saya semua. Gitu loh. Akhirnya ya sudah dapat uang modal itu saya buat kulaan lagi. Itu awal pertama kali. Tapi kan tadi Pak, kuncinya bukan masalah di modal barangnya gitu, bukan masalah objeknya.
itu kebetulan saja objeknya ketemu sabun kan. Iya. Tapi kan intinya adalah saya yakin saya mampu jualan. Ya itu. Gitu. Justru PR-nya itu meyakinkan diri itu bagaimana? Iya. Itu yang ini. Ini mau kita bahas sekarang apa? Kita bahas sekarang. Oke. Kita bahas sekarang. Cara meyakinkan diri bagaimana? Aku nggak yakin ini aku mau mendirikan. Aku iso yo. Aku bisa nggak mendirikan usaha? Jadi gini Pak Jumala, keyakinan itu memang harus kita latih. Terkadang kita ini modal nekat dulu. Oke. Nekat dulu. Yakin itu bisa. Yakin itu modal nekat dulu. Nekat dulu. Jadi gini Pak, wajar ya manusia kalau belum sesuatu yang baru yang belum pernah ini kan ya pasti ada keraguan-keraguan itu pasti apa manusiawi lah. Ya kan saya pun juga awal-awal ya ragu-ragu. Ini Abah aja yang sudah pengalaman waktu itu juga belum ternyata ya sisa juga gitu kan. Nah, tapi satu tadi karena faktor saya tergiur juga kan dapat duitnya ini tadi, ya kan? Ini pendorong ini. Pendorong. Pokoknya piye caranya jadikan uang kan? Sabun ini jadikan uang. Artinya harus ada sesuatu yang menarik. Iya, betul. Harus ada sesuatu. Harus ada sesuatu yang membuat kita memaksa kita untuk kita yakin. Betul. Gitu loh. Ini. Terus yang kedua, setelah kita ada sesuatu yang memaksa, akhirnya kan mau nggak mau kan kita jalan kan? Yeah. Nah keyakinan itu bertumbuh ya seiring dengan kita jalan. Satu kali nih saya jalan ke dosen saya. Yeah. Pak, saya mau nawarin sabun Pak. Sabun apa Mbak Zaki yang ini? Gitu jawabannya. Nolak. Yeah. Kan itu kan rasa rada down kan? Yeah. Saya tawarin lagi yang kedua. Tapi saya nggak mau menyerah. Dosen yang lain. Saya tidak mau menyerah, saya tawarin lagi ke dosen yang kedua. Dosen yang kedua mau. Nambah keyakinan. Wah, lah kok mau nih? Nambah yakin. Yakin itu juga bertahap loh, Pak. Tidak bisa kita langsung yakin itu ketemu yakin maksimal. Yakin nambah sedikit. Terus kita jualan lagi, nambah yakin lagi. Jualan lagi, nambah yakin. Sampai akhirnya ketemu titik yang ditolak itu sudah hal biasa. Karena kita tinggal PR-nya adalah kita menemukan sama orang yang mau. Kan hanya itu. Kan nggak mungkin kan Pak kita bisnis 100% masyarakat menjadi konsumen kita. Pasti kan ada yang nolakan, itu pasti, mutlak. Bisnis apapun. Nggak mungkin semua orang butuh. Nggak mungkin semua orang mau beli. Nggak mungkin semua orang minat. Nah tinggal PR kita adalah kita menemukan orang yang mau menjadi konsumen kita. Dan saya punya keyakinan pasti kalau 1000 misalkan saya nawarkan ke 10 orang pasti 1 atau 2 pasti ada yang mau. Gak mungkin gak ada yang mau sama sekali. Dan 2 ini sudah cukup. Target saya sudah cukup itu. Tinggal kalau saya mau meningkatkan target saya ya berarti saya nambahin lagi. Misalkan dari 10 saya nawarkan 2 yang pasti mau. Berarti saya kalau mau nambah target 4 ya saya nawarkan ke 20 orang. Berarti 4. Kalau saya mau lagi jadi 6 ada probabilitasnya. Ada probabilitas. Begitu juga keyakinan, Pak. Keyakinan itu juga bertumbuh seiring dengan kita praktek. Gitu ya sahabat muda ya. Jadi praktek ini penting sekali. Dan semakin cepat kita praktek, semakin cepat bisnis kita juga sukses gitu ya. Karena kesuksesan atau kebertahanan bisnis ini Pak Jumala itu juga faktor waktu itu juga peran, Pak. Waktu. Waktu itu peran. Saya memulai usaha itu dari mulai lulus SMA. Maksudnya waktu dari mulai lulus SMA itu gimana? Mulai lulus SMA itu waktu memulai. Lulus SMA. Kalau saya belajar skill usaha, skill jualan itu saya dari memang Abah sering ngajak. Jadi Abah saya itu dulu tuh ini Pak, kalau misalkan pas kampanye zaman itu kan partai cuma 3. PDI, bukan PDI. Apa dulu? PKB, Golkar sama apa satunya? P3, Golkar, PDI. Bukan PDI dulu, PDI kan baru, PDIP itu baru. Golkar, P3, PDI semua lah ya. Iya, yang satu yang merah itu juga, tapi bukan PDI. Iya, nah itu. Waktu itu kan ada 3 partai. Nah itu kita 3-3-nya jualan. Abah jualan atribut. Itu zaman saya masih SMP. Jadi sudah terasa skill saya untuk berjualan, nawarkan rasa malu tuh sudah hilang sejak waktu itu. Terus Umi juga dulu kalau saya pulang sekolah, Umi itu kan punya kerupuk Palembang.
Kerupuk Palembang sama Umi itu Umi goreng tuh dikemasin kecil-kecil. Nah, saya kalau pulang sekolah mau uang sore, ya saya harus jualan kerupuk itu, saya tawarkan ke kampung-kampung gitu. Nah, alhamdulillah Pak, saat dulu itu saya tuh merasa tersiksa. Saya merasa ya apa ya, kok Abah mau Umi ini untuk minta duit tuh harus ada jualan saya gitu loh. Waktu itu kan saya agak protes, soalnya kebetulan teman saya punya teman waktu itu agak punya gitu, dia nggak perlu jualan untuk bisa minta uang jajan gitu. Kalau saya harus jualan dulu ya, karena adik saya 9 kan Pak, jadi ya harus ada bagi-bagilah, duit itu dibagi-bagi ya. Saat ini akhirnya saya memahami itu, dan padahal itu sebetulnya mendidik. Dan saya saat ini Pak, saya bersyukur untuk itu. Akhirnya anak-anak saya sekarang saya terapkan, walaupun nggak kepepet. Kalau dulu Abah Momik mungkin situasinya kepepet, nunggu kepepet. Sekarang akhirnya karena saya merasakan manfaatnya dari pelatihan pendidikan Abah sama Momik, dulu saya harus jualan waktu kecil. Akhirnya saya terapkan ke anak-anak saya, mereka juga harus jualan. Gitu. Oke, kembali ke tentang subjek nih. Bisnis itu kan dimulai dari subjeknya, kitanya sebagai pengusaha. Bukan tentang apa yang kita bisniskan, apa yang kita jual, tetapi tentang kita. Terus tentang kita itu dimulai dari mindset, ya toh? Mindset kita itu pertama kali harus yakin. Dan untuk meyakinkan diri itu ya memang perlu segera dimulai dan dirasakan. Dan nanti karena bertambah. Keyakinan itu bertumbuh. Iya, keyakinan itu bertumbuh. Setelah keyakinan, apa ini selanjutnya? Nah, yang kedua, setelah kita keyakinan, kita harus belajar. Upgrade skill. Jadi seorang pengusaha itu tidak bisa stuck. Ya harus siap untuk belajar. Belajar cara jualan, belajar cara produksi, belajar cara packaging, karena dengan kita belajar, kita pun juga meningkatkan keyakinan kita, Pak. Betul. Akhirnya kan kita semakin yakin nih kalau kita mampu. Karena kita semakin punya senjata kan. Iya. Gitu. Amunisi kita jadi siap. Jangankan pengusaha pemula, perusahaan yang sudah hebat pun tetap harus apa yang disebut tumbuh atau growth. Ya, di dalam balance scorecard itu ada 4 komponen. Salah satu diantaranya, kalau usaha kepengen terus bertumbuh jangka panjang, itu harus belajar terus orang-orangnya, people-nya. Ya tadi kembali kan subjek Pak. Kembali lagi kan, bisnis people. Itu subjeknya gitu. Kalau sendirian subjek, kalau perusahaan gede, timnya. Jadi masalah objek itu kan bisa apa saja. Tapi kalau pengusahanya satu yakin mampu, yakin bisa. Yang kedua, siap untuk belajar, ya kan? Nah, siap untuk belajar ini juga banyak loh Pak. Korelasinya banyak, mulai dari adaptif. Adaptif. Apa ini adaptif? Adaptif tuh gini, misalkan, situasi sekarang nih, pandemi ini orang nih butuh apa gitu? Butuh produk-produk yang untuk protokol kesehatan. Nah, kita siap adaptif, kita siap untuk menangkap peluang itu. Iya. Justru ini saya bicaranya pemula Pak. Iya. Justru kita bicara pemula. Pemula itu harus fleksibel, harus adaptif. Iya. Nah nanti dari situ, saya Pak waktu awal-awal pandemi, saya langsung ambil produksi disinfektan waktu itu. Tuh saya melihat nih peluang disinfektan karena waktu itu kan butuh banget. Lah bujaknya harus ahli, peluang yo ketok, lah pemula gimana? Jadi gini Pak. Adaptif pun ataupun fleksibel, bisa melihat potensi, bisa melihat peluang, itu juga ada sesuatu yang dijalani dulu. Nggak bisa Pak tiba-tiba. Nggak bisa tiba-tiba kita perjalanan kita mau jadi ahli, kita bisa mau melihat peluang, mau potensi. Kan harus ada step yang kita lalui kan? Ada tangga gitu loh Pak Jumala. Tangga pertamanya apa? Artinya ini adaptif itu, ini kan belajar toh? Kita topiknya masih belajar. Enggak, masih kedua, masih belajar ini. Adaptif ini masuk dalam situ. Jadi gini, ketika kita topiknya masih belajar. Belajar yang isinya adalah salah satunya adaptif. Bukan. Jadi gini, dengan kita menjadi pembelajar, kita siap untuk belajar terus, maka korelasinya banyak. Kita akan bisa mengembangkan banyak skill dengan belajar itu. Kita akan menjadi pribadi yang adaptif, salah satunya. Gitu loh. Kita belajar, itu kita akan menjadi pribadi yang adaptif. Kita akan menjadi pribadi yang responsif. Responsif itu apa contohnya? Ketika kejadian ini, responnya apa? Di situ muncul tuh peluang-peluang. Itu pun kita bisa lihat karena kita belajar. Gitu Pak Jumala.
Makanya pembelajar ini penting, skill pembelajar ini. Belajar kan tidak harus dengan sesuatu yang kita dalam tanda kutip belajar dalam arti sekolah ya Pak, bukan dalam arti formal ya. Belajar itu kan kita melihat, kita belajar nih melihat kanan kiri ketika kita jalan masuk pasar, kita belajar melihat bagaimana sih orang ini kok jualan ini. Dari situ tuh muncul tuh Pak peluang-peluang, potensi seperti itu. Akhirnya efeknya dengan pembelajar tadi kita menjadi seorang pribadi yang kreatif. Adaptif, responsif, kreatif, inovatif, adaptif, kreatif, responsif, inovatif. Jadi kita melihat sesuatu, kita bisa memodif. Wah, ini kok orang punya inovasi ini nih. Si A punya inovasi ini, si B punya inovasi ini. Maka kita akan bisa menemukan inovasi C yang menjadi penggabungan dari inovasi A dan inovasi B. Kita munculkan inovasi C gitu loh. Gitu. Ini korelasinya ke situ gitu. Aku masih gali ke belajar yang seandainya memungkinkan, itu belajar yang seperti apa supaya kita itu bisa segera memulai bisnis dengan cepat, kemudian bisnisnya juga maju. Kan orang meskipun belajar di awal-awal baru memulai bisnis pun nggak ada yang ingin rugi kan. Iya. Nah itu gimana kira-kira kaitannya dengan belajar? Iya, ini jawabannya versi saya ya Pak. Enggak apa-apa, bagaimana caranya belajar? Jadi sahabat muda, ini jawaban maksudnya mungkin bisa jadi pakar-pakar ataupun ini teorinya mungkin lebih benar. Ini bukan, karena saya bukan pakar. Tapi saya bukan pakar nih sahabat muda. Jadi ini versi saya, apa yang saya praktekkan gitu ya, versi pengalaman saya. Jadi bisa jadi tidak bisa jadi ada teori-teori lain yang ini ya yang sesuai. Jadi gini Pak Jumala, kalau saya dulu awal saya tuh belajar dari people-nya juga. People itu dari mana? Berarti saya belajar dari pengusaha yang sukses. Oh. Jadi caranya saya baca buku. Saya tuh dulu Pak. Baca buku. Baca kalau buku. zaman dulu kan belum ada Google. Kalau sekarang sudah enak. Pengusaha yang sukses. Saya belajar dari situ. Jadi kalau zaman sekarang kan sudah banyak ya Pak. Kita melihat di Google aja pengusaha sukses. Bagaimana cara memulai usaha? Bagaimana cara mengembangkan usaha? Sekarang Pak, subhanallah. Kita buka Google ya sahabat muda ya. Buka usaha itu ribuan artikel, ribuan ilmu. Artikel malah bingung mana yang efektif sebetulnya ini. Nah, kalau ini zaman dulu, kalau saya ini kan cerita saya zaman dulu Pak, saat saya kuliah. Kalau zaman dulu, memang mau nggak mau harus buku kan, harus pilih buku, harus beli. Buku juga bukan buku murah kan zaman dulu. Ilmu itu berharga gitu, sangat berharga. Jadi kalau dulu saya baca buku, saya ingat Pak waktu awal dulu saya baca bukunya itu Rich Dad Poor Dad itu. Buku Seven Habits Highly Stephen Covey. Buku-buku pengusaha-pengusaha sukses. Terus saya baca saya ikut itu loh waktu itu kayak seminar-seminar, pokoknya begitu ada kok seminar usaha apapun mesti ikut. Nah itu maksudku. Jadi mesti ikut, saya nggak pilih-pilih. Kalau ada uangnya, ya kita harus berani belanja untuk belajar. Iya harus. Betul kan? Seminar, buku itu kan ya duit. Nah, ini Pak, saya cerita gini bukan berarti terus saya waktu itu punya duit loh Pak Jumala. Itu dari mana duitnya? Saya tuh sampai kalau untuk ya kan Abah sama Umi itu nggak mau mengeluarkan uang di luar yang penting. Kalau beli buku sama seminar kan suatu yang nggak terlalu penting kan? Nggak mendesak lah. Nggak mendesak. Bagi Abah itu mendesak. Yang mendesak kan sekolah. Nah saat itu Pak, saya ngelesi. Jadi saya ngelesi anak-anak. Pokoknya sore itu saya ngelesi sebanyak-banyaknya. Uang saya habisnya ya untuk seminar mau beli buku. Ya keren. Jadi ini solusinya ya sahabat muda. Harus cari begitu, jadi tetap butuh anak usaha. Harus ada usaha, nggak punya uang ya usaha. Cari uang untuk itu. Ya, alhamdulillahnya memang ya teman-teman sahabat muda ya, faktor kepepet ini menjadi pendongkrak. Kepepet itu tuh penting, Pak. Kepepet itu ajarannya Purdi Chandra. The power of kepepet. The power of kepepet. Jadi memang ya ada benarnya, ada benar. Jadi bukan apa ya artinya kepepet itu ada sesuatu yang ingin kita raih ya. Ada goal. Ada goal itu menjadi pendongkrak. Ketika kita nggak punya sumber daya ya kita cari. Goal ini masuk prinsip nggak nih? Masuk. Tapi belum kita bahas kan? Belum.
Goal belum masuk prinsip. Belum masuk yang kita bahas ya. Nah, jadi ini masih belajar ya? Iya, apa sudah belajar sudah habis, kita lagi sudah selesai. Lupa Jamal pertanyaannya udah belum? Sudah cukup. Ya, jadi belajar itu ya mungkin perlu kita garis bawahi. Ya orang berbisnis itu nggak bisa hanya kemudian memulai yakin tok nggak cukup, butuh ilmu nih gitu loh ya. Betul. Dan kalau belajar harus kepada orang yang sudah sukses. Iya, dan itu kalau bagi saya itu jalan pintas, Pak. Hati-hati loh belajar kepada orang yang tidak sukses. Karena banyak orang yang tidak sukses tapi pandai meyakinkan. Oh ya, satu saya lupa Pak, ada belum saya sampaikan. Jadi saat dulu itu saya memang menghindari pemikiran kalau ada yang mengatakan misalkan bisnis itu sulit, itu memang saya terus menghindari, Pak. Menghindari. Saya tuh tidak tertarik dengan membaca problem. Saya nggak tertarik. Loh, emang ada buku ada, Pak. Yang ada permasalahan dalam bisnis. Ada loh, buku-buku negatif itu ada. Saya memang jadi gini, saya memang waktu itu membatasi diri saya untuk sesuatu yang negatif. Supaya bisnismu tidak bangkrut. Itu kan nah itu, negatif. saya tidak senang. Jadi yang sifatnya pokoknya yang terlalu arahnya ke negatif, walaupun tujuannya positif. Ini keren banget ini kan. Jadi walaupun tujuannya positif, keren tapi banget. saya memang rotok membatasi itu, Pak. Karena itu negatif oriented. Dan lagi ngotori pikiran gitu. Ngotori pikiran. Jadi memang wedi. Terus yang kedua, saya juga menghindari yang ribet-ribet. Pokoknya yang teori-teori rodok nyelimat-nyelimat itu tidak saya baca. Saya tuh seneng sama yang mengatakan bisnis itu simple, bisnis itu ini, itu zaman dulu, Pak. Pokoknya kalau udah buku kok di depannya, judul depannya itu asik ya, bisnis itu simple, bisnis itu ini, pokoknya yang sifatnya positif, langsung saya beli. Tapi begitu kok gini, tahap-tahap ini yang terlalu ribet, jelimet ininya, riset pasar dan lain-lain. Ini cerita zaman dulu loh, Pak, bukan sekarang. Kalau sekarang tetap akhirnya butuh juga kita. Jadi ketika kita semua itu ada tahapannya, Pak Jumala. Ada masanya di awal kita nggak usah dulu mikirkan yang itu tuh nggak usah dipikir dulu. Mikir masalah riset pasar, mikir masalah persiapan apa saja yang terlalu detail untuk mulai itu belum waktunya untuk pemula. Untuk pemula tuh belum waktunya mikir ke situ. Jadi pemula itu justru yang penting itu adalah simple, sederhana. Tapi ini menarik, sebetulnya Bu Zakia ini bukan hanya pemula mikir simple. Sampai hari ini kalau dirimu tuh mikir akhirnya terpengaruh juga, Pak. Terbawa. Ini yang justru saya ingin sampaikan kepada para sahabat muda. Jadi kita itu kalau berpikir itu jangan cari yang sulit gitu. Iya, hindari. Ya toh? Yang komplit detail tuh hindari. Make it simple. Betul. Bahwa nanti akhirnya kita perlu detail itu nanti niscaya. Ada masanya. Itu niscaya. Nanti oh iya aku perlu detail di sini. Betul. Tapi mindset utama kita, mindset itu mesti berkata yang simple. Iya. Bisnis itu mudah. Sukses itu mudah diraih. Itu kalau kita nggak punya mindset ke situ, kita itu membayangkan semuanya itu complicated gitu. Dan akhirnya ya memang susah. Dan gini, untuk pemula jangan pernah baca buku yang ribet-ribet. Itu bahaya. Akhirnya nggak jadi. Dia bisa dijamin nggak jadi. Jadi memang kita siapkan dulu diri kita ini. Itu memang cari yang simple, cari yang sederhana. Karena ini penting, Pak, untuk tangga pertama. Nanti kalau ada masanya ketika bisnis kita sudah mulai berkembang, kita merasa butuh detail tentang ini. Detail tentang keuangan, detail tentang investasi, detail tentang project. Betul. Gitu tuh nanti ada masanya. Di awal-awal itu pokoknya dimulai Iya. Dan aku paling suka sekali adalah ketika Bu Zakia mengatakan simple. Teman-teman, ini penting ya. Jadi Bu Zakia itu tidak suka ketika belajar itu ketika ada judul buku yang medeni, yang complicated, yang membuat bangkrut, yang itu malah dihindari. Bagaimana agar bisnis kita bagaimana agar bisnis kita tidak bagaimana agar bisnis kita tidak
bagaimana agar bisnis kita tidak bangkrut ya? Gini. Contoh judul-judulnya dulu. 10 kesalahan memulai bisnis. Nah, itu paling saya paling ya, 10 kesalahan memulai saya hindari. bisnis. Lah belajar salah. Itu saya hindari. Jadi ini keren ini, makanya saya catat betul ini ya, di dalam tahap belajar ini. Tahap pemula. Iya, tahap pemula. Dan bahkan Pak, saat ini saya terus terang terpengaruh juga ke anak-anak saya. Anak-anak saya tuh nggak mau saya buat ribet-ribet. Iya. Mereka belajar nggak usah ribet-ribet, nggak usah sulit-sulit. Satu ya, bikin kita tidak optimis jadinya. Iya, betul. Terus yang kedua, menanamkan mindset bahwa bisnis itu sulit. Dan akhirnya kan gini, ini saya ke anak-anak ya Pak ya, ke anak-anak saya. Anak-anak saya itu pokoknya kalau udah ribet, mah ini, dan nanti aja yang itu. Saya suruh nanti. Jadi nggak usah dipelajari yang sulit. Kalian belajar yang kalian bisa aja. Yang gampang. Keren. Karena itu Pak, ternyata ketika kita belajar sesuatu yang sangat sulit, itu tuh bukan malah kita jadi menambah skill kita, bukan, malah itu merosotkan pikiran kita. Betul. Nanti ada masanya soal yang sulit itu akan menjadi mudah. Ada masanya. Kan memang kita belum aja skill kita sampai situ gitu loh. Jadi pokoknya begitu, kalau memang ini sangat menyulitkan, ya nggak usah dulu. Gitu. Saya mencatat ada 2 kelemahan pada saat pemula belajar buku-buku yang negatif itu ada 2 kelemahan. Ya, contoh yang paling sederhana adalah 10 kesalahan. Itu betul itu. Dalam memulai bisnis. Nah, itu. Hal-hal yang jangan dilakukan saat memulai bisnis. Ada kan? Ada yang kayak gitu-gitu kan? Hal-hal yang tidak boleh diinikan. Ketika memulai bisnis itu adalah buku-buku yang mindsetnya negatif. Buku-buku mindset negatif itu mempunyai 2 pengaruh buruk terhadap diri kita. Yang pertama adalah kita makin takut. Iya. Tidak makin optimis. Yang kedua, menanamkan mindset sulit berbisnis. Betul. Coba bayangkan, urung apa-apa, kene wis diaweden, sudah ditakut-takuti. Ada 10 yang tidak boleh kamu lakukan loh. Itu kan. Dan nanti ketika kita melangkah, iki kan tidak boleh kita lakukan. Padahal bisa jadi Pak, bisnis itu lakukan dulu. Iya. Kita itu akan ketemu peluang, ketemu ide setelah kita melakukan kesalahan itu gitu loh. Akhirnya kita sangat terbatas sekali juga punya ide. Betul. Karena harus dibatas-batasi dulu. Betul. Itu ya. Oke, itu belajar. Tadi yang pertama adalah mindset. Mindset kita adalah mindset yang yakin kita bisa. Dengan tahapan tentu saja, tapi yang penting pokoknya kita punya keyakinan lalu kita mulai. Yang kedua belajar. Berikutnya apa? Yang ketiga, saya mulai dari yang sederhana. Dan balik ke simple lagi, keren kan? Ketiga mulai dari yang sederhana. Pokoknya itu tadi belajarnya. Sekarang actionnya sekarang. Actionnya. Jadi kalau tadi kan belajar. Gimana maksudnya ini? Jadi gini Pak, saya mulai, intinya kan mulai. Apapun itu kan intinya mulai. Ya saya cari yang sederhana dulu. Pokoknya intinya saya mulai. Dan tidak ada kata berhenti. Sudah, yang sederhana terus berjalan gitu. Nanti. Kalau tadi kasusnya Bu Zadia tuh awalnya itu kan menjual produknya apa yang waktu itu. Dan itu kan akan terus running tuh. Disingkirkan apa? Mungkin harganya nggak ke situ lagi gitu. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya contoh praktis deh. Kalau sekarang misalnya nggak punya modal terus ngapain? Misalnya ini. Pak, modal. Nah ini keyakinan lagi nih. Pak Jumala, pertanyaan Pak Jumala itu adalah kembali ke keyakinan. Itu tadi. Pertanyaan tidak punya modal itu tuh nggak boleh. Nggak boleh ada pertanyaan itu di dalam benak kita. Kita ini punya modal. Loh, minimal nih Pak. Modal diri kita tok nih loh. Itu modal. Pertanyaanku saya ubah. Saya nggak punya uang. Apa yang bisa saya lakukan? Lah bisnis emang butuh uang. Bisnis nggak butuh uang. Bisnis nggak butuh uang. Apa contoh konkretnya? Pak, banyak orang yang punya usaha, punya produk. Ini yang perlu didengarkan oleh sahabat. Jadi banyak orang yang punya usaha, punya produk yang nggak butuh duit. Yang penting butuh dijualkan. Bisnis kan fleksibel. Nah ini Pak, kembali nih. Kalau kita terlalu mikirnya rumit, bisnis itu rumit, kita tuh akan berpikir hulu hilir. Namanya bisnis itu dimulai dengan menyediakan produk, dimulai dengan menyiapkan ini, dimulai dengan ini. Tahapannya kudu runtut.
Itu karena kita terlalu berpikirnya komplit. Ya, itu mau. Tapi kalau kita berpikirnya simple, bisnis itu bisa di satu titik, di tengah-tengah aja bisa kok. Itu. Kita melewati yang sini dan melewati yang sini. Kita mulainya dari sini, misalkan. Konkretnya apa nih? Contoh, saya misalkan waktu itu pameran. Ya ini bicara rotok meloncat ya. Sudah mulai Nah ini, ketika saya jalan bisnis tadi, nawar-nawarkan sabun, nawar-nawarkan usaha, waktu itu saya tuh ketemu pengusaha Demak namanya Maliha Collection. Maliha ini suami istri berangkat ke punya kesempatan pameran ke Dubai. Tapi mereka sudah berangkat yang pas tahun sebelumnya dan kurang maksimal. Merasa kayaknya nggak potensi gitu loh pameran ke luar negeri itu untuk produknya dia. Tapi si Maliha ini dapat kesempatan dari Disperindak. Akhirnya saya majulah menggantikan ini karena saya punya keyakinan. Kembali lagi tadi kan karena kita udah yakin dulu. Saya punya keyakinan, saya bawa produknya Maliha juga. Saya bilang, "Pak, saya bawa Pak produknya Pak. Saya yang berangkat. Ini." Saya bawa itu barangnya dibawa, diambil. Iya, barangnya Maliha kan, jadi Maliha punya kesempatan untuk pameran ke Dubai. Tapi karena dia pernah ikut yang sebelumnya dan nggak yakin, yang tahun sebelumnya itu nggak berhasil gitu loh, 0, nihil, nggak berhasil kalau ini. Jadi produknya itu dianggapnya tidak cocok untuk dipasarkan di Dubai. Tapi karena saya kan punya keyakinan, Pak, yakin bisa payu, gitu ya? Yakin payu. Saya bawa produknya. Saya nggak punya produk, nggak punya merek, nggak punya perusahaan, nggak punya ini, tapi saya punya kesempatan ke Dubai itu. Akhirnya saya berangkat tahun 2004 itu saat saya semester 6, Pak. Kuliah semester 6. Saya berangkat ke Dubai 9 hari sama Disperindak. Waktu itu jadi peserta terkecil. Akhirnya malah sama kepala Disperindak sama ininya malah jadi deket kan, karena kita ini dianggap anak gitu loh. Saya berangkat ke sana. Pak Jumal tahu yang terjadi di sana? Di hari pertama barang saya habis ludes-des. Sampai orangnya Disperindak bilang, jadi saya kosong loh Pak. Hari kedua saya jualkan barang sebelah saya sampean. Karena saya habis barang saya. Keyakinan. Yakin dulu, itu kan gak ada duit. Modal apa coba di situ? Modal kesempatan dan yang kedua simple. Jadi saya tuh mandang waktu itu ke Dubai itu simple. Jualan pameran itu simple. Padahal Pak ternyata untuk bisa pengusaha berangkat pameran itu sebetulnya ribet. Tapi kan karena saya nggak mau yang terlalu ribet kan, jadi saya pikir yang simpelnya. Waktu itu sebetulnya banyak Pak persiapan. Kan setelah akhirnya kepilih kan dilatih kan dari Jakarta. Ada pelatihan namanya waktu itu pelatihan untuk ekspor impor gitu loh. Alhamdulillahnya akhirnya saya dapat ilmu. Gara-gara ngambil kesempatan ini dapat ilmu kan, bisa belajar gratis, dibayar lagi. Zaman itu kan dibayar Pak. Kalau kita belajar pemerintah. Dapat uang saku kan? Sekarang juga ada yang sekarang masih dapat. Dulu banyak banget sudah. Enak dulu itu zaman dulu enak banget ininya. Nah, waktu itu ilmunya lengkap, dipelajari. Ternyata banyak yang dipersiapkan, tapi pemikiran simple itu akhirnya di sana ini dan ternyata kenyataannya juga nggak seribet yang teori-teori terlalu banyak itu. Realnya itu loh Pak, kenyataannya di sana nggak ribet. Yang penting kita bisa jualan, yang bisa ini kan ya. Dan itu saya waktu itu yang beli habis orang Libanon, satu pembeli Pak, habis beli semua. Satu pembeli beli semua. Hari pertama satu pembeli orang Libanon, suami istri. Itu saya ingat betul. Soalnya wajahnya itu udah, saya kebayang kalau Nabi Yusuf itu gantengnya kayak apa. Soalnya waktu itu orang Libanon ini itu aja sempurna banget. Kebayang ya Nabi Yusuf kayak apa ya toh? Lah itu Pak, satu pembeli habis ludes. Jadi memang ya ini real gitu loh. Ternyata kenyataan itu bisnis itu tidak serumit yang ditulis teori-teori. Simple. Oke. Bu Zakiah banyak sekali mengatakan soal simple. Ini mesti kita catat ya, sahabat muda. Tapi saya ingin menggali lagi tentang soal modal. Ya, begitu saya bilang saya tidak punya modal, beliau itu responnya begitu kenceng gitu loh ya. Saya ingin kenyataannya ini banyak anak muda. Kok anak muda? Nggak usah anak muda lah. Orang tua pun
yang belum pernah bisnis, dia itu mengatakan aku nggak punya modal. Ya modal itu macam-macam, ada modal pengetahuan, ada modal networking, ada modal duit, ya, ada skill yang untuk production. Hanya satu jawabannya. Apa? Gimana itu? Hanya satu, Pak, ya. Jawabannya. Atau harus bagaimana gitu? Itu pola pikirnya dirubah dulu itu. Pak, gini. Jadi gini. Pola pikirnya bagaimana? Intinya begini. Intinya ini baku ya, Pak. Intinya kita apabila masih ada nih di dalam pikiran kita mengatakan kita nggak punya modal, itu dulu dihilangkan. Hilangkan dulu itu. Kita belum ngomong CTC loh ya ini. Apalagi kalau udah di CTC. Saya ingin yang normalnya gimana? Tolong kita diberikan pencerahan. Iya. Kalau memang kita masih belum bisa menghilangkan pikiran itu, kita abaikan dulu itu. Apanya yang diabaikan? Pemikiran itu kita nggak punya modal, abaikan dulu. Lalu caranya apa? Apa yang kita punya, mulai tadi loh, prinsip yang ketiga, mulai dari yang sederhana. Pokoknya apapun cari yang sederhana. Dilakukan saat ini gitu ya. Apapun yang bisa dilakukan saat ini dan itu menghasilkan uang, itu mulai dulu lah ya. Mulai dulu. Mulai dari yang sederhana. Jadi gini, modal itu kan juga butuh waktu. Kecuali memang kita benar-benar dapat duit ya, modal lain. Ini kan kita bicara tadi kalau pertanyaan Pak Jumala benar-benar nggak ada uang gitu, nggak ada modal. Ya tapi kenyataannya kalau bisnis zaman sekarang kan banyak sekali bisnis tanpa uang. Sangat banyak. Apalagi di kalau mau online kan. Kesempatan. Affiliate itu kan tanpa uang. Iya. Jadi setelah kita pola pikir kita dulu ini sudah kita rubah, seandainya kita belum bisa merubah pola pikir, abaikan dulu. Pola pikir itu abaikan dulu, kita percaya dulu. Kalau kita mampu kita yakin dulu bahwa kita ini bisa lah. Cara meyakinkan ya mulai dulu. Pertama dimulai, yang kedua ya memang harus diafirmasi. Banyak berdoa. Iya, betul. Afirmasi. Jadi tumbuhkan keyakinan dulu. Iya, minta keyakinan kepada Allah kan begitu kan. Kita berdoa supaya kita itu menjadi yakin, begitu loh. Betul. Ya, yakin, belajar, dan saya catat tadi belajar juga yang simpel-simpel saja, yang belajar rumit-rumit dihindari sama Bu Zakia. Terus kemudian action dimulai dari yang simpel saja, nggak usah yang rumit. Keren ini ajarannya Bu Zakia ini. Dan saya dulu kalau belajar Pak, belajar sama pengusaha, saya tuh dulu seneng kumpul-kumpul kalau misalkan ada kumpul-kumpul pengusaha gitu, seneng banget ikut. Saya selalu selektifnya gitu, pokoknya kalau udah pengusaha yang mengatakan sulit, saya hindari. Saya tidak mau belajar. Jadi saya belajar sama orang-orang pengusaha yang ngomong simple. Yang bisnis itu mudah, bisnis itu asik, bisnis itu menyenangkan, bisnis itu sederhana. Itu saya pelajari. Termasuk salah satu guru saya Pak itu Hasan Toha. Pak Hasan Toha itu dulu saya senang sama beliau karena beliau itu beliau seorang pengusaha sukses Pak. Bisnisnya banyak itu ya di berbagai lini. Tapi beliau selalu mengatakan bisnis simple, bisnis itu mudah dari dulu. Jadi seolah-olah sepertinya teori bisnis beliau nggak terlalu yang pasti semua orang bisa praktek gitu loh. Bisa dipraktekkan gitu. Yakin, kemudian belajar pun sambil berjalan, terus kemudian action, dan actionnya pun ngambil yang simple, yang bisa dilakukan dulu. Terus apa yang harus diketahui keempat, untuk bisnis pemula atau memulai bisnis? Jangan baper, jangan terlalu perasaan. Namanya bisnis itu pasti ditolak, nggak berhasil. Bisnis itu pemula itu biasanya nggak sesuai harapan. Itu biasa. Yang penting intinya jangan dibawa perasaan, jangan baper. Ya jalan aja. Pokoknya nggak laku ya nggak apa-apa. Berarti kita cari konsumen yang mau. Ini kaitannya dengan jualan apa? Apapun, jualan, produksi. Ya. Misal orang memang COVID, sih orang urung batik, kerja bakti gitu. Tapi memang biasanya Pak, bisnis pemula itu biasanya lebih cenderung kalau saya lebih referensi ke dagang. Karena kalau industri itu membuat apa begitu ya? Ada namanya industri itu memang pasti butuh ya namanya misalkan modal dulu untuk memproduksi itu, belum tentu itu bisa diserap pasar. Ini termasuk topik mulai dari yang simple atau? Jadi gini, ini kan kita bicaranya yang pemula.
Kita bicaranya pemula ya, Pak. Kita bicaranya pemula. Karena menurut saya ini penting. Ini saya ingin garis bawahi nanti kepada pemirsa. Jadi gini Pak Jumala, kita bicaranya kan pebisnis pemula kan. Pemula itu kan tadi cari yang simple, cari yang ini. Hindari dulu usaha-usaha yang nanti bakal ribet. Salah satu usaha ribet itu yang misalkan industri. Industri itu memang mau tidak mau harus detail. Apa yang diproduksi, bagaimana proses produksinya, karena ini banyak perhitungannya, HPP dan lain-lain. Saya pun mulai usaha industri itu di tahun 2015. Setelah saya berbisnis tahun berapa? Saya mulai ya Pak, mulai start bisnis itu tahun 2000. Tahun 2000 saya mulai bisnis industri itu tahun 2016. Kok 16? 2000. Ya benar 16. Mulai 15 atau 16 lah. Mulai industri itu 2016. Enggak 15 16. Padahal start mulai bisnis itu tahun 2000. Jadi saya catat ya. 16 tahun. Ini very important thing yang perlu diketahui. Selama 16 tahun saya perdagangan sama jasa, Pak. Iya, sahabat-sahabat muda. Perdagangan sama jasa. Gini, 16 tahun. Saya juga punya catatan khusus tentang hal ini. Banyak orang yang memulai usaha itu adalah dengan industri. Akhirnya di awal-awal dia membutuhkan modal, harus pasti mau nggak mau modalnya, skillnya, terus mempertahankan kualitasnya, oke? Modal, skill dan kualitas. Dan ada sesuatu yang dibayar, yang bayarnya mahal, itu adalah down. Ketika produk kita tidak diterima oleh pasar, nah ini maka yang kita mau saya akan omongin. Padahal pengetahuan pasarnya, pengalaman pasarnya, kemampuan menjualnya belum diasah. Dan ini banyak dilakukan oleh UMKM. Nah, UMKM ini ya, sahabat muda ya. Banyak yang langsung idealis pingin punya produk sendiri. Pingin punya originalitas sendiri, pingin ini. Ternyata padahal belum siap itu. Belum mampu. Saya suka sekali dengan apa yang disampaikan Bu Zakia ini. Dan ini Bu Zakia, saya harus berani mengatakan pemerintah itu lebih berorientasi industri daripada berdagang. Aku pernah di pemerintah soalnya menjadi konsultannya di Sperindak. Jadi mereka itu lebih gigih untuk industrinya, perindustrian. Nekano mesin industri, membelikan kursus industri. Kalau itu siap, nggak ada masalah Pak. Ini kan topik kita pemula. Iya. Gitu loh. Iya. Kita topik kita pemula. Kenyataannya ya. Banyak orang yang memulai bisnisnya dari industri. Iya, jadi maka belum siap gitu ya. Maka saya ingin menyarankan, aku juga mengamati beberapa orang sukses. Salah satunya adalah tetangga saya percetakan. Dia lama sekali menjadi menerima order cetakan, tapi gak di mesin cetak. Dan menurut dia itu tidak keren waktu itu. Wah, sekarang ternyata karena dia udah mempersiapkan dulu ya. Pasarnya itu sudah siap. Iya, dan dia sudah siap dulu. Mulai dari belajar pasar, dodolan produknya orang, ojo izin. Kalau belajar dari tetangganya Pak Jumala tadi ya, dia kan awal dia terima orderan dulu dan dia seanukan ke orang. Itu adalah masa belajarnya dia tuh. Dia cari yang simple, kan itu simple. Nggak ribet kan? Nggak mikir mesin, nggak mikir macam-macam kan? Modal. Nah, begitu dia sudah melewati masanya, ada masanya yang harus detail. Ada masa ketika dia nanti, masanya dia buka usaha sendiri, punya mesin sendiri, dia baru berpikir ke detail. Dan yang terpenting dia sudah punya network, punya pasar. Itu yang terpenting. Jadi bukan hanya belajar yang simpel saja, tetapi dia juga sedang mengumpulkan skill pemasaran, kemudian networknya ada, pasarnya sendiri ada. Dan Bu Zakia tadi menyampaikan 5 tahun, bahkan 6 tahun. Kok 5 tahun? 16 tahun tuh, kan 2000. Saya mulai bisnis tuh tahun 2016. Ini 16 tahun. Luar biasa. 16 tahun. Beliau itu baru start industri atau production sendiri. Itu 16 tahun. 16 tahun. Itu dahsyat. Please deh, catat. Jangan buru-buru bikin sendiri, tapi jualan produknya orang itu jauh lebih aman. Jadi gini Pak Jumala, ada sebuah prinsip yang terkadang rancu. Bisnis, ada yang mengatakan bisnis itu produk. Jadi, aku punya usaha, aku punya produk sendiri. Ada yang mengatakan bisnis itu cash flow. Ada uang masuk perputaran. Apa cash flow? Ada lagi. Apa? Ada lagi. Apa? Bisnis itu profit.
Oh. Lebih suka yang mana? Bisnis itu cash flow atau bisnis itu profit? Ya cash flow dan profit. Belum tentu Pak Jumala. Kalau ada profit nggak ada cash flow gimana? Belum tentu. Pak Jumala, nanti kalau Pak Jumala sudah bergerak di bisnis properti, ini saya juga mendapatkan ilmu ini ketika saya mulai jalan bisnis properti. Bisnis itu profit, bukan cash flow. Kalau kita berpikir bisnis itu cash flow, kita sudah cash flow banyak, sebanyak-banyaknya kita cari cash flow. Nggak ada profitnya. Nggak ada profit. Tapi sebaliknya ada profitnya, tapi cash flow-nya nggak ada. Gimana? Oh, enggak, ini. Jadi gini, profit itu ujungnya. Kalau sudah ada cash flow, nanti kan pasti ada sisa profit. Profit bukan profit di atas kertas loh, Pak. Benar-benar profit yang dari laba bersih loh. Artinya profit di itu pembukuan kita itu muncul profit. Iya, bukan. Itu berarti ada cash flow juga. Pasti. Jadi profit itu pasti diawali dengan cash flow. Ya. Tapi kalau bisnis cash flow, setuju. Banyak Pak, pengusaha-pengusaha gini hanya menyelamatkan cash flow, hanya berpikir cash flow, tapi minus. Contoh. Oh iya, saya bikin produk, kasih itu. Akhirnya memang rame pembeli. Pesanan order banyak, tapi nggak ada untungnya. Paham dan nah, ini apalagi yang tadi bisnis itu produk, jadi hanya menghasilkan produk gitu. Nggak ada profitnya, nggak ada cash flow-nya gitu. Nggak diserap pasar. Saya ingin mengatakan begini, bisnis itu tidak sekedar cash flow, tapi profit itu penting. Profit itu penting. Begitu ya. Betul. Profit itu penting. Jadi yang istilah target usaha itu kan profit kan? Bukan kita mendapatkan cash in, tapi profit kan gitu. Kalau hanya sekedar cash in, besar-besaran cash in tapi ternyata begitu di profit minus, lebih baik cash in-nya nggak terlalu besar tapi profitnya besar. Itu loh. Seperti itu gambarannya kurang lebih. Oke. Yakin, terus kemudian belajar, terus kemudian mulai dari yang sederhana. Yang keempat, jangan baperan. Jangan baperan ini juga banyak ya Pak Jumala. Nanti down, terus ngelihat kanan kiri, iri dengan pengusaha lain, itu juga baper. Baper tidak harus baper down, tapi baper terlalu iri dan ambisi. Jadi apa sebenarnya yang harus ambisi berlebihan gitu juga. Apa sebenarnya harus kita bangun di dalam prinsip ojo baperan ini? Dalam yang nggak baperannya ini. Jadi yang pertama kita sadari. Pasti ini soal mindset ini. Iya. Yang pertama kita sadari memang sifat-sifat manusiawi itu, Pak. Kita kan sifat-sifat manusia itu satu ya, namanya kita ada iri ketika melihat usaha orang lain jalan, kita enggak. Ada perasaan-perasaan yang kita ingin lebih gitu. Ada perasaan-perasaan itu kan pembawa perasaan tuh. Nah, kita harus sadar dulu yang pertama. Kita sadar kalau kita nggak kita hentikan bisa merusak mindset kita. Nah, dengan dengan kesadaran itu, yang kedua baru kita bisa keluar nih alarm pengendalian kita. Keluar alarmnya. Aku udah ini nih, berarti harus mulai remind, jangan diteruskan nih perasaan itu, kebawa perasaannya jangan mulai diteruskan. Perasaan malu, perasaan takut ditolak, perasaan rasa jaim, apalagi ya mohon maaf kalau sudah gengsi ya, itu udah kalau udah gengsi itu biasanya pengusaha kalau udah gengsi. Aku kalau gengsi enggak, tapi kadang-kadang memang jaim saya. Jaim gimana? Tapi kalau pengusaha misal gini Pak Jumala, contoh jaimnya pengusaha tuh gini. Misal nih ya, ada perkumpulan. Terus kita tuh malu kalau kita jualan, kesannya kayak kita butuh duit. Kesannya kayak butuh uang. Di kampus. Gengsi. Gengsi ya termasuk jaim. Jaim tuh gini, kok berarti kita kayak nggak punya karyawan, kita kok bose kok ikut jualan. Nah, itu jaim juga. Jaim itu. Gengsi dan jaim juga. Kalau saya nggak jaim. Kalau saya nggak jaim Pak, semua bisnis saya jual. Saya jadi marketingnya. Jadi pokoknya saya tidak akan malu untuk jualan produk saya, walaupun ya kadang saya jualannya ya juga barang-barang yang mungkin harga 10.000, harga 15.000, sampai detik ini saya masih jualan. Jadi nggak ada saya harus jaga image, saya punya karyawan udah banyak, saya harus posisi saya adalah pimpinan perusahaan terus saya nggak menjualan ya. Itu juga perlu gitu. Keren. Nggak tahu Bu Zakia bisnisnya rakor-karoran masih jualan barang 10.000. Tapi aku yakin bukan itu kegiatan beliau. Beliau itu hanya masih mau
intinya itu. Saya tuh pernah mengkonsultasi perusahaan rokok. Perusahaan rokok rumahan ya. Dia itu, saya tanya, "Loh, rokokmu apa?" "Rokok saya X." "Loh, ini bukan rokokmu kan?" "Bukan." "Loh, lah kamu aja nggak yakin dengan rokokmu, bagaimana kamu bisa meyakinkan orang?" Jadi Iya, gitu. betul. Dia itu yang dia pakai itu dia tuh jaim gitu loh. Ini kan kaitannya dengan jaim gitu loh. Nek aku nganggo rokok iki, iku aku tidak keren. Nggak gitu. keren. Lah itu rokokmu kok. Lah kalau kamu saja merasa tidak keren, bagaimana kamu bisa membuat orang keren dengan rokokmu? Nah itu loh. Iya. Maka saya bilang jaga jaim itu memang penting. Apa yang disampaikan Bu Zakia dalam rangka itu? Iya. Jadi bawa perasaan itu banyak ya, perasaan ya tadi, bawa perasaan bukan hanya sekedar malu, takut ditolak, bukan hanya sekedar itu. Ini macam-macam, ragu-ragu. Nah, itu harus kita jaga. Jadi yang pertama tadi kalau kita sudah punya image tadi kan, pertama terus sudah mulai, yang kedua kita terus belajar terus bertumbuh gitu kan. Pasti nanti ada godaan di perasaan. Makanya kenapa saya ini Pak, saya ikuti harus dengan kita kesadaran banyak loh godaan itu. Banyak sekali. Sangat banyak. Termasuk bagaimana menggunakan uang. Oh iya, betul sekali. Ada seorang pengusaha yang sukses. Begitu dia sukses, uang tahu nggak? Uang itu ditaruh di dalam tas. Terus dia kalau ke mall itu dudang-duding gini. Dan pada saat omsetnya tidak terlalu besar, wah kelabakan kalau nggak boleh. Betul. Karena duit itu jadi konsumtif yang seharusnya dipakai untuk kembali lagi, diputer lagi, nggak keputer. Dan ini tidak sedikit orang yang seperti ini. Kenapa? Godaan. Jadi pegang uang langsung, misalkan contoh mobil langsung berubah. Benar, itu maksudku. Bu Zakia gimana menghadapi? Dia kan pernah kan di suatu masa gitu, sebelum sukses sekarang, waktu itu di awal-awal, duit langsung wow kemerutup bahasa Jawa nih. Itu gimana nyetor duit? Caranya supaya tetap selamat, buktinya selamat sampai sekarang malah. Jadi gimana ya Pak? Itu tuh kan memang butuh experience. Ya, experience waktu itu kan yang pertama kali bisa kayak itu. Experience-nya tuh maksudnya gini. Saya waktu awal kan saya kan efek dari berangkat ke Dubai pameran itu, kan saya kan langsung ekspor itu Pak. Ada pesanan dari Oman, kain tetron 4 warna untuk dipakai tentara Oman yang pesen Babil International LLC. Waktu itu saya sempat kirim kontainer, sampai saya hari bikin PT sama Abah berdua sebelum nikah itu Pak Jumala. Bikin PT, kita alhamdulillah sudah sempat kirim setahun itu tuh ada 3 kali kirim lah. Kain ini itu kan uang dolar Pak. 1 kali kirim saya kontainer itu masuk itu kan pembayarannya kan pakai LC itu udah dolar ininya. Saya lupa ya waktu itu pastinya berapa. Jadi intinya tuh langsung jeklek itu saat saya masih kuliah itu Pak Jamal. Jeklek langsung, dia nggak pernah pegang duit banyak, pegang langsung modal banyak gitu. Terus? Ya saat itu intinya awal adalah saya selesaikan dulu kewajiban. Oke. Ya masalah kita mau sedikit ada peningkatan yang dulunya mungkin nggak pernah beli itu, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kewajiban selesaikan dulu. Oke, terus? Jadi misalkan ya ini kuncinya memang di manajemen keuangan Pak. Kalau kita bisnis, istilah manajemen keuangan itu nggak rumit. Cari yang simpel. Jadi manajemen keuangan tuh kalau kita mau simpel pun bisa, mau rumit bisa. Contoh gini. Jadi manajemen keuangan yang simpel ya, Pak Jumala tadi bertanya kan, manajemen keuangan yang simpel buat pemula. Iya, buat pemula sing durung ngerti debit, kredit, neraca, rugi laba. Apa sih simpel itu? Yang simpel adalah punya namanya proyeksi uang masuk sama uang keluar. Apa itu proyeksi uang masuk uang keluar? Kita tuh tahu kita tuh harus keluar uang berapa, harus masuk uang berapa. Karena itu adalah nanti ketika uang kita benar-benar masuk, kita udah tahu, oh nanti kalau ada uang masuk segini, ini kita harus keluar uang segini.
Itu namanya proyeksi. Itu setiap apa? Setiap bulan atau apa maksudnya? Tergantung. Kalau harus masuk berapa dan keluar berapa itu tiap bulan. Tergantung Pak, tergantung. Jadi kalau dulu awal waktu saya bisnis masih kecil-kecil, ya proyeksinya sebulan sekali. Sebulan. Tapi kalau sudah ini saat ini saya di bisnis properti harian, proyeksi harian. Terus setiap hari saya ikuti. Hari ini saya harus bayar berapa, masuk ini kayak gitu. Oh lu malah makin harian? Makin harian, makin ketat. Proyeksinya makin ketat. Kalau usaha kita masih itu panjang, proyeksi kita masih rada panjang. Karena masih sedikit yang diproyeksikan. Intinya, proyeksi ini adalah tujuannya untuk kita tahu kewajiban kita itu berapa. Iya. Kewajiban kan biasanya dihitung bulanan atau paling cepat mingguan. Kan gini toh Pak. Seharian loh. Kan semakin banyak perputaran uang kita, ya, kan semakin cepat. Transaksi. Maka semakin cepat kita punya ini. Kalau bisnis kita masih karena transaksinya sangat banyak. Kalau bisnis kita masih masih panjang, masih nggak terlalu ramai, kan proyeksi kita masih. Aku yang sekolah cukup bulanan. Ya, ini bulan karena ini, sudah pasti. Bulan ini kudu bayar apa baik. Nah, gitu. Harus ini. Jadi kita itu kan proyeksi. Betul. Oke, paham. Nah, itu yang paling simpel, seorang pengusaha pemula itu harus sadar dia harus keluar uang berapa. Aku tapi istilah proyeksi ini baru krungu loh. Aku biasanya menyebutnya itu cash flow. Cash flow kan yang sudah terjadi. Kalau proyeksi itu belum terjadi. Oh, I see. Proyeksi itu berarti rencana. Oke. Rencana. Ya. Rencana cash flow. Rencana cash flow. Ya. Itu yang paling sederhana. Kalau cash flow kan pencatatan. Ya, oke. Pencatatan keuangan wajib. Ini kenapa saya nggak ngomong itu, karena itu wajib, Pak. Pengusaha, sahabat muda ya. Satu tips ketika kita mungkin belum kita bahas hari ini ya Pak Jumala ya. Kita bahas hari ini. Apabila kita ingin menjadi pengusaha dalam jangka panjang, salah satu tipsnya yaitu kita punya keuangan, punya manajemen keuangan, punya pencatatan, punya sistem untuk keuangan. Ini salah satu tipsnya. Banyak nanti tipsnya macam-macam, termasuk kita berdoa dan lain-lain ya sahabat muda ya. Tapi ini yang salah satunya adalah kita punya sistem. Ya, jadi saya catat ya, proyeksi kalau istilah saya memang tetap cash flow. Apakah cash flow itu sudah dicatat maupun plan? Saya menyebutnya cash flow plan. Oh, cash flow plan. Ya, itu ya proyeksi itu sama, betul. Nah, itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman ini transaksinya sangat cepat, ya harian memang harus dimonitor. Saya harus bayar apa hari ini dan saya akan terima uang berapa hari ini. Kalau agak jarang ya mingguan. Jarang lagi bulanan. Kalau saya bergerak di pendidikan, manajemen sekolah, itu biasanya saya cukup bulanan karena transaksinya apa saja jelas dan lagi pemasukannya jelas bulanan. Iya. Jadi bulan ini sudah berapa gitu, sudah tanggal sekian kok baru sekian, ayo penagihannya begitu. Iya betul. Dan proyeksi itu kan juga di breakdown, jadi pasti proyeksi itu awalnya adalah tahunan. Malah kalau saya di properti proyeksi itu saya punya proyek keseluruhan. Jadi proyeksi sampai dengan akhir proyek. Akhir proyek bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Punya proyeksi awal, proyeksi utama. Dari proyeksi utama kita breakdown ke tahunan. Proyeksi tahunan breakdown ke bulanan, breakdown ke mingguan, breakdown ke harian. Ya, itu cash flow plan untuk yang sudah perusahaan gede. Nah, untuk yang pemula itu sebetulnya cukup ngerti apa yang harus dibayar dan ngerti dari mana uang itu datang. Iya, jadi itu minimal itu. Jadi kita harus. Tapi jangan hanya harian. Karena harian ikut duit tetap masuk di. Betul. Nah, yang kedua, tips yang kedua nih. Jadi yang pertama adalah sadar dulu kita tuh punya kewajiban apa. Yang kedua kan selesaikan ya kewajiban ini harus utamakan dulu kewajiban, selesaikan. Nanti nek misalkan masih ada sisa uang kan masih bisa kita pakai. Nah, yang ketiga ini Pak, kalau saya menjalankan ini itu ketika saya dari pertama buka toko. Pak Jumala bisa tanya karyawan saya, sampai sekarang ada. Dari tahun 2006 saya punya karyawan. Itu saya nggak pernah pegang duit. Saya juga gajian. Jadi saya tuh ada batas Pak, saya ngambil uang prevel saya, misalkan prevel saya 10 juta gitu ya. Ya udah, saya mau nggak mau harus habis uang di segitu. Misalkan kok saya ada kebutuhan yang melebihi itu, ya saya harus tiketnya pinjem nanti di prevel yang bulan depannya saya kurangi. Artinya duit itu di bank gitu kan? Duit di bank dan itu pisah dari kita, jangan di dompet juga.
Iya. Jadi jangan kita bawa. Tapi kan banknya kan atas nama. Iya, makanya ATM-nya harus kita pisah. ATM-nya itu Saya bawakan karyawan saya. Yang mana memang dia pun kan sekarang kan bisa kan internet banking approval dan lain-lain itu bisa diatur. Intinya sampai sekarang gampang ngetok duit gitu. Iya. Intinya itu memang manusia itu tergoda, gampang tergoda. Jadi saya tuh Pak, kadang kalau saya misal nih sampai kepake itu karyawan saya nanya, Bu Zakia kemarin minjem uang make di ini 2 juta nanti diganti ya. Jadi sampai ada bahasa itu, sampai di karyawan saya itu harus berani nagih saya kalau saya sampai pakai uang gitu loh. Seperti itu. Karena memang kita ini harus pisahkan, intinya gini Pak, pisahkan diri kita sebagai pemilik usaha dengan usaha. Usaha ini kan punya uang sendiri. Nah uang usaha ini jangan gampang-gampang kita pakai uang milik usaha kita. Kita harus pisahkan. Ya kalau kita mau ambil ya prefer. Kalau misal lebih prefer kita mau hutang. Itu harus nanti diganti ya seperti itu, pisahkan. Dengan seperti itu maka kita nggak gampang tergoda juga karena emang duit yang kita bawa ini yang punya kita pribadi ini mungkin nggak sebanyak kalau kita bawa uang perusahaan. Gitu. Dan dengan begitu kita bisa membatasi diri. Iya, dan kita jadi pisahkan diri kita itu sebagai ini. Oke, keren sekali ya. Tapi waktu juga yang membatasi. Apa kira-kira yang akan kita bahas lagi ke depan? Yang kedua mungkin lanjut aja Pak. Jadi bagaimana proses. Kita lebih ke proses. Bagaimana sih kita tahapan-tahapan memulai bisnis? Kalau ini kan tadi kita masih berkutat di prinsip-prinsip sebelum memulai bisnis. Tapi kalau yang nanti akan kita bahas lagi itu yang benar-benar kita sudah start. Sudah ada bisnisnya. Iya, sudah start. Sudah start. Proses bisnis. Terus apa lagi? Ya nanti ketiga banyak itu Pak. Nanti kalau sudah proses itu kita hasil, bagaimana cara kita mengembangkan hasil. Proses mengembangkan hasil. Mengembangkan usaha, macam-macam. Oke. Mengembangkan usaha. Sahabat muda, jadi sekarang waktunya sudah di penghujung dan ke depan kita akan, kalau tadi adalah masih tentang prinsip-prinsip ketika kita akan memulai usaha. Nah sekarang kita sudah berusaha. Akan kita bahas pada video berikutnya. Insya Allah. Ya, ikuti terus ya. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.